Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami akan membahas tentang vektor dalam aplikasi kimia. Besaran, skalar, dan vektor. Besaran itu ada dua, ada besaran skalar dan vektor. Tapi di sini kita membahas tentang besaran vektor, di mana besaran ini dicirikan dengan memiliki besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, dan arah. Vektor sendiri itu tergantung pada sistem koordinatnya. Apa itu vektor? Dalam matematika dan fisika bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Panjang anak panah menunjukkan besar atau satu nilai dari vektor. Aplikasi vektor dalam kimia. Yang pertama ada pengaruh momen dipol dalam kepolaran molekul anorganik. Molekul H2O itu bersifat polar karena memiliki momen dipol yang bernilai 1,84 D. Nilai momen dipol ini didapatkan berdasarkan jumlah vektor dari momen ikatan HO dan momen PeB. Atom O lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga arah momen ikatan OH akan mengarah ke atom O. Sedangkan untuk arah momen pasangan elektron bebasnya akan mengarah juga ke atom O dan menuju ke pasangan elektron bebas. Momen ikatan dan momen H2O dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah molekul polar dengan molekul polar. Molekul-molekul polar yang berada dalam fase cair, pusat muatan negatif akan berdekatan dengan pusat muatan positif. Begitupun sebaliknya. Peristiwa ini menyebabkan gaya tarik antar molekul akan lebih kuat daripada gaya tolaknya. Nah, selain itu, vektor digunakan untuk mempertimbangkan polaritas ikatan. Ada ikatan kimia di mana satu sisi sedikit bermuatan negatif dan ada yang lainnya sedikit bermuatan positif. Ini menciptakan medan listrik yang menunjuk dari ujung positif ke ujung negatif yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan kimia. Dalam kimia sendiri, vektor digunakan untuk memeriksa kepolaran dari suatu molekul poliatom. Molekul polar dan non-polar diperiksa kepolarannya dari suatu molekul poliatom dengan dilakukan menggambarkan ikatan polar sebagai suatu vektor yang arahnya dari atom yang bermuatan positif ke atom yang bermuatan negatif. Jika resultan vektor sama dengan 0, berarti molekul bersifat non-polar. Jika resultan vektor tidak sama dengan 0, berarti molekul itu bersifat polar. Mana yang lebih polar dari kedua molekul di bawah, H2O atau BCl2? Ya, jawabannya adalah molekul H2O. Walaupun rumus molekulnya mirip dengan BCl2, tetapi H2O bersifat polar. Hal ini disebabkan pada molekul H2O, atom O sebagai atom pusat masih memiliki pasangan elektron bebas. Inilah yang menyebabkan molekul H2O ini tidak berbentuk linear seperti molekul BCl2, sehingga momen ikatan yang terbentuk saling menguatkan atau tidak saling meniadakan. Vektor dalam arah gerak lintasan atom. Saat atom mengelilingi inti, maka saat itu kita dapat menghitung arah dan nilai dari panjang lintasannya. Dalam kimia, vektor digunakan juga untuk menghitung laju reaksi. Digunakan untuk menentukan hubungan perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Selanjutnya, vektor digunakan untuk mempertimbangkan polaritas ikatan, yaitu ada ikatan kimia di mana satu sisi sedikit bermuatan negatif dan yang lainnya bermuatan positif. Ini menciptakan medan listrik yang menunjuk dari ujung positif ke ujung negatif yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan kimia. Selanjutnya adalah hubungan vektor dengan warna-warna pada sinar elektrokimia atau spektrum radiokimia, yaitu warna tidak lagi menjadi sebuah bilangan yang direpresentasikan sebagai angka biasa, tetapi juga direpresentasikan ke dalam bentuk vektor. Baiklah, sampailah kita di akhir video. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak atau Ibu dosen yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya menonton video pembelajaran kami.